Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwatul iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah SWT, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini dengan takdir terbaiknya, dengan kehendaknya, Allah kumpulkan kita dalam pertemuan virtual Liqo online yang sudah kita sepakati bersama. Semoga pertemuan kita, waktu yang kita gunakan, paket data yang kita gunakan, pulsa yang kita gunakan untuk kehadiran kita di Liqo online ini Allah ganti dengan yang lebih baik lagi, dan Allah berikan tambahan timbangan kebajikan kita di yaumil hisab. Allahumma amin. Ikhwatul iman rahimakumullah, seperti biasa setiap Sabtu subuh kita mengadakan kajian ini. Kita rutinkan ya, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita tadi dimulai dengan dzikir maksurat, kemudian tilawah Al-Qur'an, kemudian kajian, dan juga kalau nanti ada yang kurang jelas bisa tanya jawab. Semoga semua itu merupakan bagian yang mengindikasikan Allah sayang kepada kita sehingga kita difahamkan akan agama ini. Karena semua kemuliaan itu adalah terletak pada agamanya. Siapa yang paham dan menjalankan agama maka akan mulia, dan siapa yang tidak memahami dan tidak menjalankan agama ini maka dia akan tercela. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan juga Allah menghadirkan hati kita untuk senantiasa mengikuti perintah-perintah Allah dan mengikuti kajian ini, walaupun selama pandemi ini kita laksanakan secara online. Mudah-mudahan nanti di awal tahun 2022 Masehi, nanti di pertengahan bulan Januari kita akan melaksanakannya secara offline, atau kita bisa bersilaturahmi ke tempat rumah-rumah kita secara bergantian. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku rahimakumullah, Allah SWT mencela orang-orang yang memiliki hati yang keras dan membatu. Hati yang seperti ini bukan hanya tidak bermanfaat bagi pemiliknya, bahkan sangat membahayakan baik bagi dirinya maupun orang lain. Rambu-rambu jalan pun akan diterjangnya demi tercapainya tujuan dan keinginan hawa nafsunya. Apa yang menjadi larangan akan diterjangnya, yang haram pun akan dikerjakannya. Itulah bahaya dari kerasnya hati. Sehingga Allah SWT menegaskan bahwa orang-orang yang hatinya membatu akan mendapatkan kecelakaan baik di dunia maupun terlebih-lebih di akhirat kelak. Mari kita perhatikan peringatan Allah Azza wa Jalla terkait hati yang keras ini di dalam surah Az-Zumar ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami wa huwa ala nurim ma mir rabbih fawailul
fawailul lil qasiyati qulubuhum man dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima al-Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang yang hatinya membatu, maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Nah, Ibnu At-Ta'ilah dalam kitab Al-Hikam menjelaskan ciri-ciri orang dengan hati yang mati dan membeku ini. Di antaranya adalah tidak merasa bersalah atas perbuatan dosa dan kelalaian ibadah yang telah diperbuatnya. Rutinitasnya dalam beribadah terasa hambar dan tidak merasakan kebahagiaan ketika melaksanakan ketaatan, atau keresahannya hilang sama sekali ketika melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ia lebih mengutamakan bisikan hawa nafsunya ketimbang panggilan kebenaran Sang Penciptanya. Maka sudah wajar orang yang berhati keras seperti ini akan mengalami kecelakaan di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ikhwatul iman rahimakumullah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Tidaklah engkau, wahai Muhammad, memperhatikan orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Maka dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak akan menjadi pelindung atas penyimpangan orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya yang diakibatkan karena kerasnya keadaan hatinya. Artinya apa ya? Rasulullah tidak mampu menjaganya dari terjatuh kepada kemaksiatan dan mengembalikan cahaya hati yang sudah gelap itu kepada cahaya kebenaran. Demikian ini dijelaskan oleh An-Nasafi dalam tafsirnya Madarik At-Tanzil halaman bab 3 halaman 795. Ikhwatul iman, saudara-saudaraku rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahwa hati yang keras ini tidak memberi manfaat sedikit pun. Ia kalah oleh bebatuan yang meskipun merupakan benda mati akan tetapi masih memberikan manfaat bagi manusia. Hal ini sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalika fayyakal hijarah aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Jadi di antara bebatuan itu masih ada yang memberi manfaat kepada manusia, yaitu mengeluarkan air dan atau mengandung sumber mata air di bawahnya.
Bahkan ada bebatuan yang jatuh meluncur karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya batu yang kita kenali sebagai makhluk mati ini masih memiliki hati sehingga takut kepada penciptanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, mari kita melihat beberapa ciri orang yang hatinya telah keras membatu dan mati. Ada beberapa ciri. Yang pertama, tidak tersentuh dengan kandungan ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Jadi ia tidak merasa menjadi terpidana, tertuduh ketika disampaikan ayat-ayat ancaman Allah. Hatinya sudah terpalingkan dari Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk bagi orang yang beriman. Oleh karena itu, kita harus waspada dan selalu mengoreksi diri. Apakah kita yang selalu mencoba banyak membaca ayat-ayat Al-Quran ini juga tersentuh dengan isi dan pesan-pesan ayat yang kita baca? Nah, kita introspeksi, tersentuh atau tidak. Jangan-jangan hati kita pun sudah keras ketika membaca Al-Quran tidak tersentuh dengan ayat-ayat ancaman misalnya. Sahabat Utsman bin Affan pernah berkata, "Lau anna qulubana tuhurat ma syabi'na min kalami rabbina." Seandainya hati kita bersih, pasti tidak akan pernah puas membaca firman Tuhan kita. Firman Allah SWT ini dinukil dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah bab 7 halaman 240. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ciri hati yang keras yang kedua adalah tidak merasa gelisah dan resah atas ibadah yang tidak terlaksanakan, serta tidak menyesal atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukannya. Artinya apa? Tidak ada pengaruh apapun dari ibadah yang ia lakukan. Ia berani dan bahkan merasa ringan meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Sebaliknya ia malah merasa tenang saat melakukan dosa dan kemaksiatan. Tenangnya seorang yang sedang berbuat dosa dan maksiat itu dikarenakan hatinya sudah tidak berfungsi lagi sebagai cermin yang dapat memantulkan kemaksiatan yang ia perbuat di hadapan cermin itu sendiri. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tu'radul fitanu alal qulubi kal hasiri udan fa'ayyu qalbi usyribaha nukita fihi nuktatun sauda'u wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun baydau hatta tasira ala qalbaini ala abyadha mislis sofa fala tadurruhu fitnah madamat samawatu wal ardu wal akharu aswadu murbadan kal kuzim mujahyan la ya'rifu ma'rufa wala yungkiru munkaron illa ma usyriba min hawa. Fitnah-fitnah itu akan dipaparkan kepada hati seperti tikar satu helai demi satu helai. Hati mana saja yang menyerap fitnah itu, maka satu noda hitam tertempel dalam hatinya. Dan hati mana saja yang tidak menerimanya akan tertitiklah pada hati itu satu titik putih. Sehingga jadilah hati itu dua macam. Putih seperti batu pualam, sehingga fitnah apapun tidak akan membahayakannya selama langit dan bumi masih ada. Sementara hati lainnya berwarna hitam legam, seperti panci terbalik,
tidak mengenal kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran selain hawa nafsu yang diikutinya. Hadis riwayat Muslim. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang ketiga tanda kerasnya hati yaitu terus-menerus berkubang dalam kemaksiatan. Hal ini dikarenakan hatinya tidak merasakan jeleknya perbuatan dosa yang dilakukan. Bahkan boleh jadi dia bangga terhadap maksiat yang dilakukannya karena hilangnya rasa malu pada dirinya. Oleh karenanya dia tidak peduli dengan pengawasan Allah yang maha melihat semua perbuatan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Innal mu'mina yara dunubahu kannahu qa'idun tahta jabal yakhfu ayyaqa'a alaih wa innal fajira yara dunubahu kadu babim maro ala anfihi faqala baha hakadha. Sesungguhnya seorang mukmin ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ketika ia duduk di lereng sebuah gunung dan ia sangat khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan seorang fajir, orang yang selalu berbuat dosa, ketika ia melihat dosa-dosanya adalah seperti ia melihat seekor lalat yang hinggap di batang hidungnya. Kemudian ia mengusirnya seperti ini. Ia menganggap remeh dosa itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang keempat, benci dengan nasihat yang baik dan kepada para ulama. Hal ini disebabkan hati yang keras tidak mempan dengan berbagai nasihat yang dialamatkan kepadanya. Bahkan nasihat yang datang dianggap sebagai sesuatu yang merintangi jalan untuk mendapatkan kepuasan hawa nafsunya. Karenanya ia pun juga membencinya kepada para pemberi nasihat, yaitu siapa? Para ulama. Sikap selanjutnya yang akan dilakukan karena kebencian kepada para ulama adalah berupaya untuk menghentikan atau membungkam para ulama yang dipandang selalu menghalangi keinginan dan hawa nafsunya dengan cara apapun. Sebagian ulama dibungkam dengan hal-hal yang menyenangkan seperti wanita, harta, dan tahta. Sebagiannya diberi ancaman, diteror, difitnah, dipenjara, disiksa, dan tidak jarang yang sampai dengan penghilangan nyawa seorang ulama. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang kelima, ciri hati yang keras adalah gila pada dunia tanpa memperdulikan dosa. Ia tertipu dan terlena pada dunia yang fana dan hanya fata morgana saja ini. Gemerlap dunia menjadikan orang yang telah mati hatinya menjadi rakus dan ingin memiliki semuanya. Bahkan demi mendapatkan kesenangan dunia dan hawa nafsunya, ia tidak menggubris aturan dan larangan di dalamnya. Hati manusia yang telah didominasi orientasi terhadap dunia atas akhirat menyebabkan hilangnya rasa takut akan peringatan kematian, akan azab kubur dan siksa neraka di alam akhirat. Semua peringatan tentang siksa dan azab Allah sudah tidak terbesit sama sekali di dalam hatinya. Allah SWT berfirman, walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Quran surat As-Sajdah ayat 12. Ini adalah
penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia yang ingin kembali ke dunia untuk mengerjakan amal yang soleh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai akibat buruk dari hati yang keras dan membatu. Semoga Allah SWT menjauhkan kita semua dari hati yang keras dan selalu membimbing kita menuju jalan cahaya hidayahnya. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat dan kepada kita, kepada keluarga, dan juga kepada masyarakat di sekeliling kita. Kalau nanti kita sampaikan, ya kita share kepada kerabat-kerabat kita. Semoga bermanfaat dan kita berjumpa di Sabtu yang akan datang ya, untuk mengkaji tentang materi-materi keislaman yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.